Halo ganagan semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Kembali lagi bersama saya di channel Aisyah. Pada video kali ini, saya akan membahas film horor yang berjudul Countdown tahun 2019. Sesuai dengan judulnya, film ini akan menceritakan sebuah aplikasi yang bernama Countdown, di mana aplikasi ini bisa memprediksi waktu kapan penggunanya mau cut, dalam bentuk waktu hitung mundur sebelum kematian mereka. Seperti apakah ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya, guys. Diawali pada sebuah pesta di suatu rumah, di mana ada banyak anak ABG yang sedang berkumpul di sana. Salah satu dari mereka memperlihatkan sebuah aplikasi yang bagus untuk program diet, dan itu membuat temannya menjadi tertarik untuk mencobanya juga. Saat dia searching di Play Store, dia malah menemukan aplikasi bernama Countdown, yang katanya aplikasi tersebut bisa memprediksi kapan penggunanya mati. Mungkin terdengar aneh dan menyeramkan, akan tetapi mereka tidak percaya dengan hal tersebut, dan hanya menganggapnya sebagai guyonan belaka. Lalu mereka mengadakan permainan, di mana orang yang menunjukkan waktu hidup paling singkat dialah orang yang akan kalah, dan harus menghabiskan semua minuman beralkohol di meja tersebut. Tanpa ragu, mereka semua langsung mendownload aplikasi tersebut. Kemudian, satu persatu dari mereka menyebutkan waktu hitung mundur yang mereka punya. Ada yang tersisa 22 tahun, 32 tahun, dan bahkan 63 tahun. Namun, seorang gadis bernama Courtney memiliki waktu tersisa 3 jam lagi, dan itu membuat dirinya menjadi was-was dan ketakutan, yang berarti dia juga kalah dalam permainan tersebut, dan harus menghabiskan semua minuman tersebut. Lalu pacarnya yang bernama Evan datang menghampirinya. Dia menenggak semua minuman tersebut untuk membantunya. Saat ingin mengantarkannya pulang, Evan sudah terlihat mabuk, dan itu membuat Courtney sedikit khawatir. Di lain sisi, dia masih ketakutan dengan aplikasi tersebut. Lalu dia lebih memilih untuk berjalan kaki, karena dia takut Evan akan membuat dirinya celaka. Dan hal tersebut membuat si Evan menjadi kesal, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Di saat yang sama, dia mendapatkan pesan notifikasi dari aplikasi tersebut, yang memberitahunya bahwa dia telah melanggar suatu kesepakatan. Entah apa maksudnya, tapi setelah diperiksa, ternyata waktu yang dia punya tersisa 7 menit lagi, dan itu membuat rasa takutnya makin menjadi-jadi. Saat sedang berjalan, dia merasa ada seseorang sedang mengawasi dirinya. Di saat yang sama, ponselnya berdering dengan sangat kencang dan menunjukkan sisa waktu kurang dari 2 menit. Dengan cepat, dia langsung berlari menuju ke rumahnya, dan saat di kamar mandi, dia mendengar sesuatu dari balik tirai, dan saat dia ingin membukanya, tiba-tiba ya, ada sesuatu yang menariknya ke atas dan membentur-benturkan kepalanya hingga dia tewas. Di sisi lain, Evan ternyata mengalami kecelakaan. Dia menabrak sebuah pohon hingga kursi yang ada di sampingnya tertusuk sebuah ranting pohon. Yang mana jika Courtney juga ikut bersama dengannya, maka dia akan mati tertusuk ranting pohon tersebut. Meski begitu, waktu kematiannya sudah ditentukan dan dia tetap tewas dengan cara yang tidak wajar. Dan inilah Countdown. Adegan berpindah di suatu rumah sakit, di mana ada seorang wanita bernama Queen sedang bekerja di sana. Saat ini dia sedang magang untuk menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Saat dia masuk ke dalam kamar seorang pasien, dia tidak melihat pasien yang ada di sana. Oleh karena itu, dia pergi untuk mencarinya. Kemudian dia masuk ke dalam gedung yang sudah ditutup dan menemukan Evan sedang duduk termenung. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kaki kanannya mengalami patah tulang dan harus menjalani sebuah operasi. Dia mengira Evan sedang merasa cemas terhadap operasi yang akan dia jalani. Oleh karena itu, dia mencoba untuk menghiburnya. Tapi sebenarnya bukan itu penyebabnya, melainkan aplikasi kematian yang ternyata juga dia download. Terlihat waktu yang dia punya tersisa 19 jam lagi. Setelah mengetahui Courtney pacarnya sudah meninggal dunia, dia mulai penasaran dengan aplikasi tersebut. Dan dia yakin kematian yang dialami pacarnya ada hubungannya dengan aplikasi tersebut. Dia menganggap waktu kematian yang ditentukan aplikasi tersebut memang benar-benar nyata. Dan dia yakin akan mati saat dioperasi nanti. Akan tetapi, Queen tidak mempercayai hal tersebut dan mungkin itu sudah menjadi takdirnya. Setelah itu, mereka keluar dari tempat tersebut dan mendapatkan omelan dari perawat yang ada di sana. Kemudian perawat tersebut meminta Queen untuk ikut bersama dengannya. Dikiranya mau diomelin,
ternyata dia mendapatkan surprise dari teman-teman kerjanya. Mereka mengumumkan bahwa Quinn telah lulus dari tes dan resmi menjadi bagian dari rumah sakit tersebut. Sambil memakan kue, mereka membicarakan aplikasi bernama Countdown tersebut yang sedang viral akhir-akhir ini. Beberapa dari mereka ada yang mendownload aplikasi tersebut. Salah satunya seorang dokter bernama Sullivan, dan dia mendapatkan waktu sebanyak 58 tahun. 57 years. That'll make me 98. Setelah jam kerjanya selesai, Quinn juga ikut-ikutan mendownload aplikasi tersebut. Setelah mengisi semua persyaratannya, aplikasi itu langsung memberitahu waktu kematiannya, yang ternyata tersisa kurang dari 3 hari. Tentu, dia menjadi sangat terkejut. Percaya tidak percaya, dia tetap merasa was-was dan ketakutan. Kemudian dia pergi ke rumah lamanya. Di sana dia mengambil akte kelahirannya untuk urusan kerja. Sesampainya di dalam, keadaan rumah sudah sepi dengan kondisi TV yang masih menyala. Saat sedang mencari akte kelahirannya, dia menemukan sebuah gambar yang mengingatkan dirinya dengan mendiang ibunya yang sudah tiada. Namun tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari dalam lemari. Dengan perlahan dia mendekat dan mengecek ke dalam lemari tersebut dan menemukan adiknya sedang bersembunyi bersama dengan cowoknya dalam keadaan setengah telanjang. Dan ya, bisa kita tebak mereka berdua sedang melakukan itu. Perkenalkan, ini adiknya yang bernama Jordan. Semenjak ibu mereka meninggal, hubungan di antara mereka berdua menjadi tidak baik. Mereka sering bertengkar terhadap sesuatu yang terkesan sepele. Kemudian dia sempat bertemu dengan ayahnya. Rencananya pada hari Sabtu, mereka ingin mengunjungi makam ibunya dan mengajak Quinn untuk ikut bersama dengan mereka. Okay, sure. Sounds nice. Singkat cerita, esok hari pun tiba, dan hari ini adalah hari di mana Evan akan menjalani operasi. Namun, setelah melihat waktu yang dia punya tersisa 3 menit lagi, dia berniat untuk kabur dari sana, karena dia tahu dia akan mati saat dioperasi nanti. Bersama dengan itu, muncul notifikasi dari aplikasi tersebut, dengan peringatan yang sama seperti yang didapat Courtney. Di saat yang sama, lorong di tempatnya berada mendadak menjadi sepi, dan tiba-tiba ada sesosok bayangan hitam yang terlihat di pantulan cermin, dan seketika, cermin yang ada di sana langsung pecah. Dengan cepat dia masuk ke dalam ruangan yang ada di sampingnya. Di saat yang sama, semua lampu yang ada di sana tiba-tiba padam. Terlihat waktu yang dia punya tersisa 1 menit lagi. Lalu terdengar suara langkah kaki yang seakan mendekat ke arahnya. Saat dia menerangi tangga yang ada di depannya, ada Courtney yang muncul entah dari mana. Namun ternyata sementara itu, Quinn yang baru sampai di sana mendapatkan sebuah kabar duka bahwa Evan ditemukan tewas di sebuah tangga. Mereka mengira Evan tewas karena bunuh diri. Hal tersebut membuat rasa cemasnya terhadap aplikasi tersebut makin membesar. Dia mulai yakin waktu kematiannya ditentukan aplikasi tersebut memang benar adanya. Oleh karena itu, dia menelpon ayahnya untuk mengubah jadwal kunjungan mereka ke makam ibunya. Kebetulan juga, ayahnya baru ingin bilang bahwa dia akan pergi bersama dengan pamannya untuk urusan pekerjaan, dan sepakat untuk mengunjungi makam ibunya di akhir pekan berikutnya. Thanks, Dad. Love you. I love you too, Connie. Bye. Tepat setelah dia selesai menelpon, dia mendapatkan pesan notifikasi yang sama seperti yang didapat Courtney dan juga Evan, yang bertuliskan bahwa Quinn telah melanggar suatu kesepakatan pengguna. Masih belum jelas apa maksudnya, tapi itu akan terungkap nanti. Kemudian dia dipanggil Dr. Sullivan untuk mengecek alat infus seorang pasien yang sedang koma. Tidak seperti biasanya, Quinn terlihat sedang merasa kesal. Melihat itu, sang dokter mencoba untuk menenangkannya, lalu memeluknya untuk membuat perasaannya menjadi lega. You are an incredible nurse. Okay? Namun setelah itu, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia mencoba untuk melecehkan diri Quinn di depan pasien yang sedang koma tersebut. Tapi untungnya, dia berhasil terlepas dari genggaman dokter cabul tersebut. Lalu, dia pun meminta maaf. Dia mengaku bersalah karena sudah berani berbuat cabul seperti itu. Di rumah, dia berusaha untuk menghapus aplikasi terkutuk tersebut. Meski sudah mencari semua cara di Google, tapi aplikasi tersebut sama sekali tidak bisa dihapus. Dia pun menemukan sebuah artikel yang memberitakan seorang gadis usia 17 tahun ditemukan tewas dengan cara yang aneh, di mana gadis tersebut merupakan Courtney, pacarnya si Evan. Tiba-tiba ada sesosok makhluk mengerikan yang mirip dengan Evan. Bersama dengan itu, ponsel miliknya tiba-tiba berdering, dan itu cukup membuatnya terkejut, hingga membuat dirinya membanting ponselnya sendiri. Takut kejadian tadi terulang kembali, dia memutuskan untuk tidur di mobilnya, yang dia parkir di luar apartemennya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Jordan datang mengunjunginya. Saat masuk ke dalam, Jordan menemukan ponsel milik Quinn yang ada di lantai, dan melihat pesan notifikasi dari aplikasi tersebut. Tentu, hal tersebut membuat dirinya menjadi
menjadi penasaran dan juga tertarik untuk mendownloadnya juga. Saat ini, ayah mereka sedang ada pekerjaan di utara. Oleh karena itu, si Jordan datang kemari untuk menginap di sini sementara waktu. Akan tetapi, Quinn tidak mengizinkannya, dikarenakan saat ini waktunya sedang tidak tepat. Joe and I were doing the other night, we're definitely gonna be doing it tonight. Setelah itu, dia pergi ke counter HP. Di sana, dia membeli sebuah ponsel baru dengan nomor yang baru juga. Tak diduga, aplikasi kematian tersebut tiba-tiba terpasang dengan sendirinya. Padahal sebelumnya tidak ada sama sekali. Si penjual yang bernama Derek mencoba untuk menghapusnya, tapi itu sama sekali tidak bekerja. Just give it to me. All right, we're on Yelp, Doc. Saat dia hendak pergi dari sana, ada sosok hitam yang berdiri tepat di belakang mobilnya. Dan tiba-tiba, hal tersebut membuatnya terkejut, sampai menyenggol mobil yang ada di belakangnya. Lalu, orang yang ada di dalamnya pun keluar dengan rasa kesal, dan meminta Quinn untuk bertanggung jawab. Untungnya, ada seorang pria baik hati yang datang menolongnya. Perkenalkan, pria ini bernama Matt Monroe. Ternyata dia juga mendownload aplikasi tersebut, dan sisa waktu yang dipunya tersisa 18 jam lagi. Kemudian mereka berdua pergi ke suatu bar. Di sana mereka membicarakan tentang kesepakatan pengguna dari aplikasi tersebut. Mungkin informasi mengenai hal tersebut tertulis pada menu syarat dan ketentuan yang sama sekali belum mereka baca. Untuk dapat membacanya lagi, mereka menyuruh seorang pria untuk mendownload aplikasi tersebut. Saat melihat menu tersebut, mereka langsung membacanya dengan seksama. Di sana mereka menemukan sebuah informasi yang intinya, jika mereka berusaha untuk mengubah takdir yang sudah ditentukan, maka itu akan berakibat pada pelanggaran kesepakatan. Seperti yang kita ketahui, Quinn seharusnya pergi ke makam ibunya pada hari Sabtu. Namun, karena dia merasa akan tewas pada hari itu, dia memutuskan untuk membatalkannya. Otomatis, dia melanggar kesepakatan tersebut, yang artinya dia mengubah takdir yang sudah ditentukan. Setelah itu, mereka datang ke gereja kecil yang ada di rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pastor untuk membicarakan perihal aplikasi tersebut, yang mungkin ada kaitannya dengan iblis atau roh jahat lainnya. Namun dia sama sekali tidak paham mengenai hal tersebut. Dia pun memberikan kartu nama seseorang yang mungkin ahli dalam bidang tersebut. Saat ingin pergi ke sana, Quinn dipanggil salah satu perawat dan memintanya untuk ikut bersama dengannya. Sembari menunggu, Matt pergi ke toilet untuk pipis enak. Di saat dia sedang mencuci tangan, dia dikejutkan dengan seorang bocah yang terlihat bisa menembus sekat-sekat pembatas toilet. Bersama dengan itu, semua lampu yang ada di sana tiba-tiba padam. Dan di saat itu juga muncul sesosok bocah laki-laki yang langsung menerjangnya. Sementara itu, Quinn sedang menghadiri rapat dengan pihak rumah sakit. Di sana juga ada Dr. Sullivan yang tempo hari mencoba untuk melecehkan dirinya. Alih-alih ingin mengakui perbuatan bejatnya, si dokter cabul malah memfitnah Quinn yang telah melakukan hal tersebut kepadanya. Karena itu, Quinn mendapatkan sanksi tegas berupa skorsing untuk beberapa minggu ke depan. Meski sudah mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi mereka sudah terlanjur tidak percaya. Setelah kejadian itu, Matt dan Quinn pergi ke sebuah gereja. Di sana mereka bertemu dengan seorang pastor yang bernama John. Beliau merupakan orang yang sangat ahli dalam dunia periblisan. Dia pun menceritakan sebuah kisah tentang seorang pangeran di sebuah kerajaan yang memiliki tugas untuk memimpin sebuah pasukan ke medan perang. Namun sebelum itu, dia berkonsultasi dengan seorang wanita tua dari kaum Gypsy dan bertanya kepadanya apakah dia akan selamat saat di medan perang nanti. Lalu wanita Gypsy itu memberikan suatu gulungan yang berisikan nomor yang merupakan waktu dari kematiannya dan diprediksi dia akan tewas saat di medan perang nanti. Setelah mengetahui hal tersebut, sang pangeran mengirim adiknya untuk menggantikannya. Namun sang adik tidak tewas dan malah membawa kemenangan dari perang tersebut. To save yourself, to change your fate. Karena berusaha untuk mengubah takdir yang sudah ditentukan, sang pangeran mendapatkan teror dari iblis bernama Ozin. Dia datang untuk menyiksanya sampai dia mati, dan waktu kematiannya sesuai dengan prediksi dari gulungan tersebut. Di sini kita bisa menebak bahwa aplikasi tersebut merupakan versi modern dari gulungan yang diberikan wanita Gypsy tersebut. Mungkin mereka bisa mengubah waktunya dengan cara meretas aplikasi tersebut. I think I might. Setelah itu, mereka pergi ke konter HP milik si Derek. Mereka memintanya untuk meretas aplikasi tersebut. Kebetulan, dia juga mendownload aplikasi tersebut. Dan dengan mudahnya, dia berhasil masuk ke dalam sistemnya. Di sana, mereka menemukan semacam bahasa Latin dan kumpulan nama beserta waktu kematian mereka. Dengan trik simpelnya, Derek menambahkan 60 tahun pada waktu kematiannya.
Dan boom, waktu 60 tahun berhasil ditambahkan. Saat ingin memberikan waktu tambahan kepada mereka berdua, tak diduga mereka juga menemukan namanya Jordan, yang ternyata juga berdownload aplikasi tersebut, dan memutuskan untuk memberinya waktu tambahan juga. Change hers first. Get another credit card? Sementara itu, Jordan yang sedang dititipin sama tetangganya terkejut bukan main ketika melihat waktu yang dia punya tiba-tiba bertambah menjadi sangat banyak. Akhirnya mereka berdua bisa bernapas lega karena mereka bisa hidup lebih lama lagi. Setelah semua yang terjadi, mereka memutuskan untuk tidur bersama pada malam ini. Sebelum tidur, Matt menceritakan sebuah kisah sedih mengenai adiknya yang bernama Jeff. Dia meninggal di usia muda dikarenakan menderita suatu penyakit berat. Begitu juga dengan Quinn. Dia menceritakan ibunya yang meninggal karena suatu kecelakaan. Saat mereka sedang tidur enak, lampu tidur yang ada di sana tiba-tiba padam. Dan di saat yang sama, ada seseorang yang mendekat dari balik pintu. Yang ternyata itu adalah Matt. Lantas, lengan siapa yang ada di sana? Ya, ada lengan iblis yang mencoba untuk menangkapnya. Bersama dengan itu, waktu kematian mereka yang ada di aplikasi tersebut tiba-tiba kembali seperti semula. Itu berarti hal yang sama juga terjadi pada waktu milik Jordan. Di sisi lain, Jordan yang baru menyadari hal itu menjadi sangat terkejut ketika melihat waktu yang dia punya kembali seperti semula. Bersama dengan itu, dia mendengar suara langkah kaki yang berasal dari lorong, padahal tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Kemudian dia langsung menutup pintu kamarnya. Namun tiba-tiba, pintunya kembali terbuka dengan sendirinya. Melihat itu, dia langsung bersembunyi di kolong kasur. Dan di saat itu juga, dia mendengar suara ibunya yang memanggil-manggil namanya. Dan tiba-tiba... Untungnya, ada Matt dan Quinn yang sudah tiba di sana. Tanpa menunggu waktu lama, mereka langsung pergi ke tempatnya Pastor John. Setelah membaca bahasa Latin dari sistem aplikasi tersebut, Pastor John telah mengetahui sesuatu, bahwa aplikasi ini mengandung sebuah kutukan. Dan kabar bagusnya, kutukan itu dapat dipatahkan dengan cara menggagalkan jam atau waktu kematian dari aplikasi tersebut, agar bisa mengangkat kutukannya. Artinya, seseorang harus mati sebelum waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi, Pastor John punya cara lain, yaitu dengan membiarkan salah satu dari mereka untuk hidup lebih waktu yang sudah ditentukan. Dan kebetulan juga, waktu yang dimiliki Matt saat ini tersisa beberapa menit lagi. Sebelum Iblis Ozin datang kemari, mereka akan membuat sebuah simbol yang nantinya akan melindungi mereka dari genggaman iblis tersebut. Setelah itu, mereka pergi ke ruang bawah tanah. Di sana, mereka langsung membuat simbol tersebut dengan mencampurkan garam batu dengan seember cat. Akhirnya, simbol tersebut sudah selesai dibuat. Terlihat waktu yang Matt punya tersisa 2 menit lagi. Di saat yang sama, semua lampu yang ada di sana seketika langsung padam. Dengan cepat, mereka langsung berkumpul di simbol tersebut. Dan di saat itu juga, si Iblis Ozin muncul di depan mereka. Terlihat, simbol tersebut mampu menangkalnya. Namun tak lama, dia langsung menghilang entah kemana. Bersama dengan itu, ponsel milik Matt langsung berdering dengan sangat kencang. Saat dia berusaha untuk mematikannya, Matt malah terkena genjutsu, di mana dia bertemu dengan Jeff adiknya dan sempat berbincang singkat dengannya. Hingga dia tidak sadar, dia malah melangkah keluar dari simbol tersebut dan membuatnya diseret keluar dari sana. Melihat itu, Quinn langsung mengejarnya. Begitu juga dengan Jordan, dan keduanya sempat tertimpa sebuah rak besi yang tiba-tiba roboh. Saat sampai di luar, tiba-tiba ada sebuah mobil yang langsung menabraknya, hingga dia tewas saat itu juga. Let me go. Tak berselang lama, Jordan dengan Pastor John sudah tiba di sana. Tak diduga, Jordan mendapatkan luka tusuk karena terhimpit sebuah rak besi yang tiba-tiba roboh. Dengan cepat, dia membawanya ke rumah sakit agar dia bisa mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Untungnya, luka yang dia derita tidak terlalu parah dan keadaannya sudah lebih membaik. These are not our last few minutes. Setelah itu, Quinn pergi ke ruangannya Dr. Sullivan. Bukannya membalas si dokter cabul tersebut, dia malah datang untuk menggodanya, lalu memintanya untuk datang ke bagian gedung yang sudah ditutup. Sepertinya, Quinn sedang merencanakan sesuatu. Awalnya, Dr. Sullivan sama sekali tidak menghiraukannya, tapi karena sudah kebelet nafsu, dia datang juga ke tempat tersebut. Saat si dokter sampai di suatu ruangan, Quinn menyuruhnya untuk menutup matanya, dan saat tiba waktunya, Quinn langsung memukulnya dengan menggunakan linggis dan mencoba untuk membunuhnya dengan menggunakan suntikan morfin. Tak diduga, ada Jordan yang datang untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik Dr. Sullivan. Ternyata itu adalah Iblis Ozin yang mencoba untuk menyelamatkannya. Ternyata alasan Quinn ingin membunuh si dokter agar dia bisa mematahkan kutukannya. If he dies before he's supposed to, it'll break the curse. Win!
Tiba di suatu ruangan, Sullivan langsung menyerangnya dan membuat Quinn jatuh tersungkur. Tak tinggal diam, Quinn langsung menendang bijinya dan membuatnya tidak berdaya. Saat Quinn ingin menyuntiknya, tiba-tiba dia terpental oleh sesuatu, dan kesempatan itu digunakan Dr. Sullivan untuk kabur dari sana. Sementara itu, Jordan yang terpisah dari Quinn mendapatkan teror dari iblis tersebut. Terlihat waktu yang dipunya tersisa 1 menit lagi. Saat dia mengecek pintu yang terbuka, tiba-tiba di saat iblis itu mau membunuhnya, Quinn tiba-tiba muncul di hadapannya dan bersiap untuk menyuntikkan dirinya sendiri. Tak diduga, iblis tersebut merubah penampilannya menjadi sosok mendiang ibu mereka yang sudah tiada, agar dia bisa membujuk Quinn untuk tidak melakukan itu. Namun, Quinn yang sudah tahu trik murahannya langsung menyuntikkan dirinya sendiri hingga dia tak sadarkan diri. Melihat itu, sang iblis langsung murka, lalu dia mengangkat tubuhnya Quinn dan mencoba untuk menyentuh kepalanya. Entah apa yang terjadi, sang iblis langsung lenyap seketika. Setelah itu, Jordan langsung menghampiri Quinn yang sudah tidak sadarkan diri. Lalu dia menemukan sebuah obat dengan satu petunjuk yang dia tulis pada lengannya. Mungkin obat tersebut dapat menangkal efek morfin yang sudah dia suntikan tadi. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyuntikkan obat tersebut ke lengannya Quinn. Setelah beberapa saat, Quinn langsung tersadar dari ajalnya. Akhirnya, mereka berdua bisa terlepas dari kutukan tersebut. Terlihat waktu kematian di ponsel milik Jordan telah berhenti seutuhnya. Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi mengunjungi makam ibu mereka, ditemani sang ayah yang juga ikut pergi ke sana. Setelah semua yang terjadi, hubungan di antara Quinn dengan Jordan menjadi lebih baik. Tak hanya itu, mereka juga mendengar kabar bahwa Dr. Sullivan telah dijebloskan ke dalam penjara karena ada 3 wanita yang sudah berani untuk melaporkan dirinya, di mana mereka juga korban dari kebejatan dokter cabul tersebut. Saat mereka hendak pergi dari sana, Quinn mendapatkan pesan notifikasi yang berisikan bahwa kondom versi terbaru sudah terpasang dengan sendirinya. Dan film pun tamat. Tapi tunggu sebentar, bagaimana dengan nasibnya Decker? Terlihat dia sedang berkencan dengan seorang wanita di sebuah restoran yang sebenarnya sudah ditutup setengah jam yang lalu. Di saat dia ditinggal sendirian, lampu-lampu yang ada di sana tiba-tiba padam. Dan tiba-tiba... Dan film pun tamat. Sebenarnya, hidup dan matinya seseorang merupakan rahasia Tuhan. Entah kapan kita akan mati, hanya Tuhan saja yang tahu. Karena kita, sebagai manusia, hanya bisa menerima takdir yang sudah ditentukan. Dan daripada memperbanyak dosa, mending kita memperbanyak amal kebaikan. Apalagi sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, saya selaku owner Aisyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang melaksanakannya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Salam pergabutan Indonesia.